majelis maulid diadakan itu untuk apa? Diadakan majelis maulid itu, pengajian kayak begini diadakan adalah untuk satu, mengemis kepada Allah agar ditolak bala. Dikatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih ampuh, nggak ada yang lebih manjur daripada kumpulan maulid. Itu yang menolak bala, itu yang menolak musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik sehingga dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah taala, dikumpulkanlah kita di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin memakmurkan masjid ini dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaAllah dan taufik dan bimbingannya kepada para pengurus masjid, para pimpinan masjid, para asatidzah di masjid ini, wabil khusus imam besar Profesor Nasaruddin Umar, senantiasa diberikan kesehatan dan afiat, dan semua para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah. Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik, Allah senantiasa berikan keberkahan, dan kita bangkit dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala memakmurkan sebuah malam yang istimewa, malam Jumat. Apalagi ini malam Jumat, ini malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. InsyaAllah ditutup dengan kebaikan, dengan ridhanya Allah Ta'ala. Masya Allah. Akhir Rabiul Mashhud, yamlil jurub. Masya Allah. Itu akhir Rabiul Awal itu ma'ruf kalau dia itu memenuhi hati, memenuhi jiwa dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhir-akhir bulan Rabiul Awal itu diadakan maulid besar di mana-mana. Lain di awal, di pertengahannya, tetapi juga di akhir-akhir pun juga itu penuh keberkahan. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang itu tergantung dari penutupnya, dari khawatimnya. Dan yang kita pada malam hari ini berkenaan dengan kita, nah ini adalah termasuk hari atau akhir Kamis, hari Kamis terakhir dan malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, yang mana dahulu di Hadramaut itu negeri para leluhur Wali Songo. Negeri para leluhur Wali Songo itu, mereka itu di akhir Kamis atau di malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal mengadakan perkumpulan yang sangat besar. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau seorang ulama besar, wali besar yang ilmunya sampai ke negeri Indonesia ini. Itu beliau mengadakan biasanya maulid di akhir Kamis bulan Rabiul Awal. Waktunya itu ya seperti sekarang ini habis maghrib, atau terkadang dia bikin juga asar sore. Itu kalau di musim dingin bikinnya sore habis asar dahulu. Kalau di musim panas bikinnya habis maghrib. Sekarang ini selalu dibikin sehabis maghrib. Oh, subhanallah, itu maulid akhir Kamis yang diadakan di sana lebih dari 100 tahun yang lalu diadakan, itu dihadiri oleh banyak orang. Sampai itu beberapa tokoh para ulama ketika datang bilang, ya Habib Ali, katanya, saya ini dulu di negeri Hadramaut perkumpulan paling banyak kalau acara hajatan ziarah Nabi Hud yang rutinan setiap tahun. Itu adalah yang paling banyak. Tapi acara tersebut itu nggak ada setengahnya dari orang-orang yang hadir di majelismu di akhir Kamis ini. Itu sampai tamu itu dioper oleh beliau. Di tiap rumah dikirim beras. Dia kirim ke setiap rumah tuh ada beras. Dikirim daging, dikirim gandum untuk menjamu para tamu-tamu. Ratusan ekor kambing untuk menjamu para tamu-tamu yang datang di masa tersebut. Orang kumpul dari seluruh penjuru negeri.
Yang mereka cari bukan harta, bukan tahta, bukan kursi, bukan apapun juga. Yang mereka cari Allah. Datang dari jauh, hadir memang mau cari Allah, bukan mau cari yang lain. Mau cari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau eksis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka cari adalah pandangannya Allah, nggak peduli pandangannya manusia. Datang dari mana-mana, sehingga sampai itu perkumpulan yang demikian banyak dihadiri oleh para wali-wali besar, para ulama besar, para wali-wali besar seperti Al-Imam Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Imam Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi hadir di situ, dan para wali-wali besar semuanya hadir di sana, guru-gurunya Al-Habib Ali, dan belum lagi orang-orang ulama yang satu level dengan beliau. Ada satu orang di Tarim, di Hadramaut, di kota Tarim, negerinya para wali-wali. Itu ketika akhir Kamis, orang semuanya pada hadir maulid Nabi Muhammad. Bilang, ya mau ngapain lah jauh-jauh, panas, terik, ke Sewun, perjalanan jauh. Lebih baik saya kalau mau berkah, tinggal ziarah wali-wali yang jumlahnya ribuan dimakamkan di Zambal, udah selesai. Niatnya begitu. Akhirnya saat itu waktunya orang mau pergi ke sana, dia malah pergi ziarah makam. Ziarah makam bagus, ziarah kubur bagus, ziarah wali bagus, luar biasa, fadilahnya besar. Dan kita diperintahkan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, ziarahi kuburan, mengingatkan kalian dengan akhirat. Dan Nabi SAW pun juga melalui kuburannya Nabi Musa, dan Nabi bilang maratu ala qabr Musa lailat usriya bi wa Musa qa'im yusalli fi qabri. Waktu saya melalui di kuburannya Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya, kata Rasulullah SAW. Terus Nabi ngasih alamat kuburannya Nabi Musa. Untuk apa orang ngasih alamat? Biar nggak datang, ya biar kita datang berziarah, ziarah kuburan nabi-nabi, ziarah kuburan wali-wali, ziarah kuburan sholihin, kuburan muslimin dianjurkan. Pahalanya besar. Akan tetapi kadang orang tuh bukan waktunya. Amalan tuh harus pakai tertib. Kalau tidak tertib, itu yang membuat orang gagal amal karena tidak tertib. Karena tidak tertib, nggak teratur. Tapi ada tertibnya. Makanya juga kita dalam sholat ada tertibnya. Waktunya sholat qobliyah, waktunya ba'diyah. Kemudian lagi waktunya duha ada, waktunya witir ada juga waktu nggak boleh sholat sunnah. Allati laisa laha sabab mutaqaddim au mugarin, seperti sehabis asar ataupun juga sehabis sholat subuh sampai terbit matahari. Begitu semuanya dengan tertib. Yang bikin orang gagal amal karena tidak tertib dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Alhasil ini orang, waktunya orang pergi ke sana, ngumpul majelis, bilang saya nggak mau hadir, saya mau ziarah wali aja. Baru mau ziarah ke pemakaman wali, mau masuk makam, di situ ada satu nenek tua. Berkata nenek tersebut, mau ngapain kamu ke sini? Saya mau ziarah wali yang dikuburkan di sini. Mereka nggak ada semuanya, lagi pada ziarah ke Sewun, lagi hadir maulid di sana. Wali-wali nggak ada, semuanya lagi hadir di sana, dikasyaf oleh mereka. Dan nenek tersebut, subhanallah, anugerahnya Allah Ta'ala. Dan inilah ada salah seorang sholihin, dia mimpi, dan orang mimpi bebas. Mimpi nggak bisa dimonopoli atau dikapitalisasi. Itu ada satu orang mimpi Rasulullah SAW jalan di jalanan kota Sewun. Ditanya, ya Rasulullah mau kemana? Bilang saya mau hadir majelisnya cucuku Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mau hadir di situ. Makanya dalam qasidah dibilang tuh maulid akhir Kamis, ya hadir bihal Mustafa wa ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarga Nabi dan para aulia, para sholihin hadir di majelis tersebut. Hatta para malaikat mereka hadir di majelis-majelis zikir yang biasa, apalagi majelis-majelis yang istimewa, majelis-majelis yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah itu majelis maulid diadakan itu untuk apa? Diadakan majelis maulid itu, pengajian kayak begini diadakan adalah untuk satu, mengemis kepada Allah agar ditolak bala. Dikatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub.
Tidak ada yang lebih ampuh, nggak ada yang lebih manjur daripada kumpulan maulid. Itu yang menolak bala, itu yang menolak musibah, perkumpulan maulid. Terus dibilang, waqt taubatak yal 'asi idza batatu. Ini adalah waktu taubatmu wahai tukang maksiat apabila kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azim.